insya Allah dengan dukungan masyarakat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang debat capres yang ketiga, kami sampaikan hasil survei ya dari 10 lembaga survei. Ini survei terbaru, ada yang prabayar, juga ada yang pasca bayar. Nah, Sobat Sewot, debat calon presiden yang ketiga ini akan digelar besok ya, Minggu malam Senin ya, tanggal 7 Januari 2024. Nah, kali ini Mas Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo ini akan kembali beradu argumentasi dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Nah, hasil survei terkait elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 terus dirilis Sobat Sewot. Nah, berikut adalah hasil survei 10 lembaga yang dirangkum oleh Sewot TV Indonesia dari awal bulan Desember hingga hari ini, Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Nah, kita mulai dari LSI Deni JA ya, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA ya, merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilu ya, pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Nah, hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mencapai angka 43,3%. Nah, Sobat Sewot, survei ini dilakukan pada tanggal 17 sampai 23 Desember tahun 2023 terhadap 1.200 responden yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ya. Pokoknya yang sudah memiliki hak pilih. Nah, metodenya sampling survei adalah multi-stage random sampling. Survei LSI Deni JA ini menggunakan teknik pengumpulan data ya, menggunakan metode tatap muka dengan kuesioner. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9%, di mana survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif. Nah, Sobat Sewot, berikut ini hasil survei LSI Deni JA ya. Prabowo Gibran 43,3%, Anies Caimin 25,3%, Ganjar Mahfud 22,9%. Suara yang tidak sah 0,6%, kemudian yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 7,9%. Nah, Direktur Konsultan Citra Indonesia LSI Deni JA Aji Alfarobi ya, ini mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei ini, jika terjadi 2 putaran maka pasangan yang pasti lolos adalah Prabowo Gibran dan Mas Anies Rashid Baswedan. Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pindah ke lembaga survei polling ya, Polling Institute. Ini lembaga survei Polling Institute juga merilis hasil survei tingkat elektabilitas masing-masing paslon peserta Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Gibran unggul dengan suara mencapai 46,1%. Nah, survei ini digelar selama tanggal 15 sampai 19 Desember tahun 2023. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon katanya, punya handphone. Nah, sekitar 83% dari total populasi nasional. Nah, Sobat Sewot, survei ini melibatkan sampel sebanyak 1.230 responden melalui kombinasi metode Random Digital Dealing ya, RDD, sebanyak 322 responden dan double sampling sebanyak 908 responden. Nah,
Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga ada margin of errornya yang diperkirakan 2,9%, pada tingkat kepercayaan publik 95%. Asumsi simple random sampling juga ya. Nah, dalam paparan tersebut terlihat bahwa hasil survei periode sebelumnya yang digelar selama 15 sampai 17 November tahun 2023 ini terlihat perolehan suara Prabowo Gibran unggul di 43,2%. Sementara menyusul pasangan Amin ya di angka 24,3%, kemudian Ganjar Mahfud 24,1%. Ini dari dua lembaga survei ini aja udah kelihatan perbedaan yang sangat kontras gitu. Artinya kenapa bisa berbeda? Masyarakat kita pasti nanyanya begitu, Sobat Sewot. Kalau survei ini benar-benar ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, metodologinya pasti sama gitu kan. Semuanya menggunakan metodologi A dan B misalnya. Tidak banyak metodologi penelitian yang dilakukan ya, yang digunakan untuk melakukan survei secara nasional. Tetapi barangkali mungkin memang kita lihat orang yang diwawancarai, orang-orang yang menjadi responden ya, ini tentu berbeda, tidak sama. Namun karena perbedaan inilah maka kemudian setinggi apapun hasil survei yang menyatakan Prabowo Gibran unggul, ini tidak bisa memastikan mereka bisa menang di Pilpres 2024. Karena setiap 99% usaha manusia masih ada ketergantungan 1% terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1% ini bisa menghancurkan 99% usaha manusia jika Allah berkehendak gitu. Nah, Sobat Sewot, kita lanjutlah ya. Center for Strategic and International Studies (CSIS) ya. CSIS ini merilis hasil survei juga terkait elektabilitas capres dan cawapres ya pasca debat capres perdana kemarin. Nah, tanggal 12 Desember tahun 2023 hasilnya masih sama, Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 43,7%. Ini beda lagi hasilnya. Nah, tapi tetap saja sugestinya Prabowo unggul gitu kan, Prabowo di atas. Nggak apa-apa, ini untuk kemudian memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sementara hasil survei yang prabayar dan pasca bayar ini menetapkan Prabowo Subianto di atas 40% gitu. Nah, survei dilakukan pada tanggal 13 sampai 18 Desember tahun 2023. Sobat Sewot, sama ya. Metodenya pakai survei multi-stage random sampling ya, dengan jumlah sampel itu sebanyak 1.300 orang di 34 provinsi di Indonesia. Margin of errornya ini 2,7%, tingkat kepercayaan publik 95%. Ini dibawa-bawa terus tingkat kepercayaan publik, padahal kalau ini nggak disampaikan bagaimana mungkin masyarakat kita percaya gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sobat Sewot, ini juga survei dilakukan kepada masyarakat Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas, udah menikah ya, udah punya hak pilih juga gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasilnya Anies Baswedan 26,1%, Prabowo Gibran 43,7%, Ganjar Mahfud 19,4%. Sekali lagi bahwa kalau terjadi dua putaran, yang akan melaju di putaran kedua adalah pasangan Mas Anies Amin, pasangan Amin dengan pasangan Prabowo Gibran, Pragi. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat survei indikator politik ya. Ini pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023, indikator politik Indonesia ini merilis hasil survei simulasi terkait elektabilitas 3 paslon capres-cawapres pada Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran lagi-lagi unggul ya dibandingkan pasangan lainnya. Nah, survei dilakukan pada tanggal 23 Desember hingga 24 Desember tahun 2023 terhadap 1.217 responden. Pemilihan ini dilakukan dengan metode sama ya, metode random digit dealing ya. Terhadap 265 responden, kemudian double sampling itu kepada 952 responden. Margin of error 2,9%, sama
tingkat kepercayaan publiknya 95%. Dah, sobat sewot yang dirahmati Allah, disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat Prabowo Gibran 46,7%, kemudian Ganjar Mahfud 24,5%, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar 21,0%. Tidak tahu itu 7,8%. Ini gamang. 7,8% dari jumlah responden yang ada, yang tadi saya sebutin 1000 sekian ratus itu, yang dikit banget gitu. Ini bilang bahwa tidak tahu gitu, nggak mau menjawab atau rahasia. Ini masih ada di persimpangan nih. Persimpangan, kalau ke kanan masyarakat Indonesia bersama perubahan untuk keadilan, untuk kebahagiaan, untuk ke kanan nih bagiannya pasangan Amin ya. Ini ke kanan, kalau pengen harga pokok murah ke kanan, kalau pengen sekarang mahal semua ya, semuanya pada mahal. Ini apapun lah naik-naik semua ini. Kenapa gitu? Katanya sukses mengelola negara, tetapi kenapa harga bahan pokok malah justru naik sekian ratus persen gitu. Nah, sobat sewot, maka kita hati-hati jangan sampai ke kiri nih. Ke kiri ini dua ya, perubahan, sama-sama perubahan ya. Ganjar Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, juga ingin bukan perubahan, keberlanjutan, melanjutkan program-program kemarin yang faktanya gagal gitu loh. Emang ngapain mau dilanjutin gitu? Kenapa? Karena kalau sukses mengelola negara dengan baik, mengelola kekayaan alam dengan baik gitu kan, maka Indonesia ini udah nggak perlu bahan-bahan mahal ya. Sabun yang biasanya 1000 sekarang udah 5000 misalnya itu kan. Ini mencekik leher rakyat dengan harga pokok ya, harga sembako. Nah, sobat sewot, kita lihat indikator Publik Nasional atau IPN merilis hasil survei juga terkait elektabilitas 3 paslon Capres-Cawapres 2024. Nah, ini juga menghasilkan Prabowo Gibran unggul jauh katanya. Nah, di atas paslon lainnya dengan elektabilitas 50 nih, nggak tanggung-tanggung IPN nih, 50,2% gitu. Nah, sobat sewot, ini luar biasa. Bagaimana kemudian lembaga-lembaga survei ini apa ya? Kita juga susah ngomongnya, karena saya mau ngomong kayak begini juga masyarakat nggak percaya gitu. Masyarakat banyak kan yang coba lihat nanti di kolom komentar, boleh dicek nanti ya, bahwa bohong-bohongan, lembaga survei mah bohong gitu-gitu. Nah, ini tanggapan masyarakat, bukan saya menyampaikan apa adanya gitu, sesuai dengan hasil rilis survei terbaru yang mereka lakukan dalam rentan waktu bulan Desember hingga Januari 2024 ini. Nah, sobat sewot, di urutan ada 23,1% untuk Ganjar Mahfud, sementara Mas Anies Rashid Baswedan selalu ditaruh di paling buncit 22,7%. Tapi nggak apa-apa, karena kami masyhurin fid dunya, majhulun fis sama gitu. Ada orang yang terkenal, yang elektabilitasnya bagus di dunia ini, tetapi di langit nggak dikenal para malaikat, nggak dikenal oleh orang-orang makhluk-makhluk Allah yang soleh gitu. Tetapi insya Allah ini kita suara langit dan bumi ini sekarang berbeda nih. Oke, elektabilitas di bumi bagus, tetapi yang dikehendaki kadang-kadang di langit adalah mereka yang justru dikecilkan di muka bumi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu saya bacakan semuanya hasil survei, karena memang hasil survei selalu menempatkan Prabowo Gibran sebagai yang tertinggi setelah rilis gitu kan. Namun sebelum rilis kita nggak tahu tuh. Kalau kemarin ada komentar di Sewot TV, wah lembaga survei emang nggak transparan. Pertama, duitnya dari mana nggak berani bicara gitu. Kedua, sampelnya kayak gimana, kemudian respondennya siapa aja gitu kan, itu nggak bisa dipublikasi dan lain sebagainya, tidak transparan katanya. Tapi nggak apa-apa, masyarakat Indonesia yang dicintai Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejauh kita berpikir positif terhadap apa yang sudah terjadi, perolehan survei demi perolehan survei yang hari ini terus berkembang, hingga nanti barangkali akhir Januari ini akan sangat seru sekali. Akan ada hasil survei yang barangkali di dalam kantor sebelum dirilis itu membuat banyak lembaga-lembaga survei menangis ya. Kenapa? Satu, kenyataannya misalnya Anies Muhaimin menang. Yang kedua, faktanya saya
misalnya ditekan oleh penguasa dan lain sebagainya untuk mengatakan Prabowo Gibran lah yang unggul di hasil survei mereka gitu. Maka ini akan ada dilema besar-besaran terkait hasil survei di akhir Desember 2024, bukan Desember, akhir Januari ya 2024, bulan ini insya Allah. Nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah, disayang Rasulullah, mari kita doakan untuk ketiga paslon capres cawapres kita semuanya, pasangan Amin, Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin, pasangan Pragi, Prabowo Gibran, ada juga pasangan Gafud, Ganjar Mahfud. Semoga kesemuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu menyampaikan gagasan kepada masyarakat kita, menyampaikan kebenaran ya kepada masyarakat kita. Jangan menyembunyikan suatu hal apapun, karena itu akan menjadi senjata makan tuan ya. Karena hari ini Indonesia udah pada cerdas, masyarakatnya udah melek politik, mulai dari milenial dan juga yang udah tua-tua kayak kita-kita, semuanya udah pada melek politik. Kemudian juga semuanya udah melek digital ya, melek teknologi. Jadi kesemuanya ini akan memberikan kontribusi yang rasional insya Allah ya, bandingin nih 1, 2, 3. Oke, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.